dilakukan untuk mendatangkan pahala atau fadilah tersebut, yang bisa dilakukan apa saja Ustaz? Selain misalnya membaca Al-Quran atau mungkin amal-amalan yang lainnya. Pemirsa TVRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan banyak kesempatan emas bagi siapa saja. Selain baca Al-Quran, ada juga yang bisa kita jadikan ajang untuk perlombaan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, sekalipun mohon maaf kita masih termasuk kontraktor kelas elit, ya, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, jadi masih tergolong, ya, ekonomi masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pembukaan tadi juga sudah kita sindir, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabati minan nar wa kana lahu ajr misla ajri sha'im min ghairi ayyan qusum min ajri syai'. Barang siapa yang menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya 3 keistimewaan. Yang pertama, ya, itqa raqabah maghfiratan lidzunubi. Orang yang menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang takjil, orang yang berbuka puasa, ya. Ini orang yang menyediakan tadi hidangan bermacam-macam. Ini yang pertama, dia mendapatkan pengampunan. Yang kedua, ya, dia dibebaskan dari neraka, dapat pembebasan dari neraka. Dan yang ketiga, dapat puasa, dapat pahala orang yang buka puasa. Jadi misalkan kita nyiapkan hidangan 10 orang, misalkan ya, kita mungkin, ya, barangkali contohnya kurma. Ada kita nyiapkan kurma, kemudian yang ngambil 10 orang, langsung pahala puasa 10 orang tadi kita dapatkan, tanpa mengurangi pahala orang puasa. Orang puasa pahalanya tetap, ya, kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengurangi pahala orang yang mengambil pahala, yang menyantap hidangan puasa tadi. Jadi keistimewaan ini disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, dan di saat itu mohon maaf para sahabat banyak yang kesusahan ekonomi. Makanya di antara sahabat yang agak kesusahan ekonomi, kemudian di hatinya ada keinginan untuk ingin ikut serta berlomba-lomba dalam rangka menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, maka beliau langsung bertanya, ya. Salah satu dari sahabat ada yang memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufatir bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semuanya di antara kami ini yang mampu menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Mungkin saat itu kefahaman para sahabat menyiapkan hidangan untuk orang berbuka puasa harus mewah atau harus mahal, walhasil memerlukan biaya yang banyak, ya. Makanya para sahabat di sisi lain, ya, ingin berlomba-lomba, tapi di sisi lain tidak punya kemampuan. Jadi mengalami kondisi andilau, ya, antara dilema dan galau. Jadi agak kesusahan, kasihan. Tapi untungnya ada yang berani bertanya ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan keterangan yang dari keterangan ini, mereka yang miskin pun mampu untuk ikut berlomba-lomba dalam rangka menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Rasulullah bersabda, yu'tillahu hadza thawab. Allah memberikan 3 keistimewaan tadi, ya. Man fattara sha'iman, bagi orang yang menyiapkan hidangan bagi orang berbuka puasa, walau ala tamroh, sekalipun 1 biji kurma, ya, kurmanya ya, bukan bijinya, ya, kurma, 1 butir kurma, ya, walau ala syarbati ma, sekalipun 1 gelas minuman, walau ala madzaqati laban, sekalipun dengan sehirup air susu. Jadi mohon maaf, ini karena Rasulullah dulu di Arab, jadi yang dicontohkan kurma. Tapi hukum Islam tidak mencekik umat. Jadi selain kurma pun dapat pahala yang sama. Seperti kita di Indonesia, apalagi banyak hasil bumi, ya. Misalkan yang terbuat dari ubi, mulai dari getuk, kemudian apa?
pisang goreng, ya, ini ya, donat, ya, intinya berbagai macam kue, berbagai macam wadai di tempat kita ini ya. Istilahnya satu butir kue ini menempati posisi satu butir kurma. Jadi misalkan menyiapkan 10 donat, dimakan 10 orang yang berbuka puasa, maka pahala 10 orang tadi didapatkan oleh orang yang menyiapkan hidangan tadi. Itu kalau mampu 10, barangkali ya mampunya cuma ya kita beli 10 tapi untuk keluarga kita juga 6 orang. Yang 4 kita taruh masjid atau musola atau tempat-tempat di mana pada umumnya orang berbuka puasa, maka disitulah kesempatan kita menyiapkan hidangan tersebut. Intinya jangan malu. Tadi contohkan juga walau ala syarbatima, ya misalkan kalau orang mampu beli 1 kardus air mineral bentuk gelas, ya siapa tahu mampunya beli eceran 10, dibawa pulang 6, tinggal 4. Jangan malu, taruh. Kalau ada yang meminum dari orang yang berbuka puasa 4 orang, maka 4 pahala orang puasa kita dapatkan. Jangan gengsi, kalau memang itu kemampuan kita. Jadi apapun itu Ustaz ya, makanan, minuman apapun, yang penting baik, yang penting halal, bisa diberikan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ya, dan ini insya Allah semiskin apapun Bisa mampu. Ya, cuma 5 gelas air mineral, insya Allah mampu. Ya, tinggal gengsi apa enggak? Enggak usah gengsi ya, karena gengsi itu penyakit syaitan.